Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nini Solihani dari kelas 6B Praktikum PBK. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial sebagai salah satu syarat memenuhi tugas UAS Praktikum Pengauditan Berbasis Komputer, yaitu tugasnya adalah pada chapter 7 di modul. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai bagaimana cara mengoperasikan ACL khususnya pada chapter 7 di modul praktikum pengauditan berbasis komputer ya teman-teman. Oke, langkah yang pertama yaitu buka aplikasi ACL-nya, lalu kita pilih file, pilih open project, lalu kita cari file yang type-nya itu ACL. Nah, di sini menggunakan ACL tutorial metafor ya teman-teman. Lalu kita klik open. Setelah itu muncul file yang isinya dari file ACL tutorial metafor. Sebelumnya saya sudah mengerjakan file April 2003 dan juga Mei 2003. Nah, pada chapter 7 ini kita akan memulai dengan memasukkan file baru dengan langkah-langkahnya bisa diikutkan seperti berikut. Oke, langkah pertamanya kita klik ACL tutorial metafor, new, lalu folder. Nah, di sini masukkan nama foldernya karena sebelumnya saya sudah mengerjakan Mei 2003, maka file yang baru ini menggunakan bahasa Indonesia Mei_2003 ya teman-teman. Lalu setelah itu kita klik new, tables, lalu ini bisa di next aja, ini juga di next. Lalu kita cari file yang jenisnya Excel dengan nama filenya itu adalah trans_may. Lalu pilih open, ini bisa di next. Lalu pastikan filenya jenisnya adalah Excel file, lalu next. Nah, di sini pilih yang trans1may dulu, lalu next. Nah, di sini kita tuliskan filenya akan disimpan di mana. Dengan nama filenya itu adalah trans1_may_tini. Oke, lanjut, langsung diklik save. Lalu ini finish. Oke. Nah, di sini sudah muncul file baru dengan nama trans1_may_tini. Nah, langkah selanjutnya yaitu sama seperti langkah sebelumnya dengan mengklik new tables, lalu ini di next, ini juga di next. Lalu kita masukkan file yang sama seperti di langkah sebelumnya yaitu menggunakan Excel trans_may. Lalu ini bisa di next, lalu ini pastikan Excel file. Nah, yang ini kita klik yang trans2may. Lalu di sini kita klik nama file yang akan disimpan dengan nama trans2_may_tini. Lalu klik save, lalu klik finish dan oke. Lalu muncullah file baru dengan nama trans2_may. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengedit table layout pada dua file yang sudah kita buat, yaitu di trans1may dan juga trans2may. Nah, caranya yaitu kita klik yang trans1may ini sampai biru, lalu kita pilih edit, lalu klik table layout. Nah, di sini muncul beberapa nama yang mana di sini ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Di antaranya yaitu amounts, codes dan juga card name. Nah, pertama kita bagian amount type-nya itu harus diubah jadi numerik dan formatnya itu kita pilih yang paling atas. Setelah itu kita klik yang hijau ya teman-teman. Lalu setelah itu kita sesuaikan juga yang codes, type-nya kita ubah jadi ASCII. Nah, setelah itu kita pilih centang hijau, lalu ke card name juga sama, kita ubah ke ASCII. Lalu klik tanda panah hijau. Setelah itu kita close window. Nah, langkah selanjutnya kita akan memverify data. Yang mana langkahnya pertama pastikan bahwa
file trans 1 Mei-nya ini sudah aktif. Nah, setelah itu kita ke bagian data, lalu klik yang verify. Nah, di sini ada verify fields, diklik, lalu di add all, lalu klik OK dan OK. Nah, di sini tercantum bahwa null data verify error detected. Jadi tidak ada data yang error. Selanjutnya kita akan coba edit table layout di trans 2 Mei dengan klik edit table layout. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, amount-nya kita ubah jadi numerik. Lalu untuk formatnya kita pilih yang bagian awal, lalu accept entry, lalu yang codes kita ubah juga types-nya jadi ASCII, lalu kita klik yang accept entry juga. Lalu yang card name juga sama, kita ubah type-nya jadi ASCII, lalu accept entry. Nah, lalu kita Windows close. Nah, selanjutnya itu kita akan memverify data trans 2 Mei, yang mana caranya itu kita klik bagian data, lalu klik verify, lalu klik verify fields, add all, OK dan OK. Nah, di sini tertera bahwa null data validity errors detected. Artinya tidak ada data yang mengalami error. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membandingkan layout trans 1 Mei dan juga trans 2 Mei untuk melihat apakah dua file ini sudah sama begitu ya teman-teman. Jadi pertama kita pastikan trans 1 Mei aktif, show command line, lalu kita klik display di sini, lalu kita enter. Nah, dilihat bahwa untuk amount di sini nilainya 16. Lalu kita coba pin untuk lebih gampang ketika kita akan membandingkan ke trans 2 Mei-nya gitu kan. Lalu selanjutnya kita coba bandingkan dengan trans 2 Mei, sama kayak tadi show command line, ini kan udah aktif, jadi kita langsung bisa ketika dia display lalu enter. Nah, di sini kita displaynya kita pin ya teman-teman, dan lihat bahwa amount di sini lainnya 15, sedangkan di display trans 1 Mei itu lainnya 16. Jadi tidak ada ketidaksamaan antara transaksi 1 Mei dengan transaksi 2 Mei. Tapi kita bisa mengatasi hal tersebut dengan cara berikut. Nah, trans 1 Mei-nya ini kita klik ya teman-teman. Intinya kita aktifin yang trans 1 Mei-nya ini. Lalu setelah itu kita coba geser ke bagian kanan. Di sini kan ada amount ya teman-teman, dan jaraknya ini terlalu jauh. Kita boleh geser aja teman-teman supaya tampilannya juga lebih enak dilihat gitu ya. Nah, coba kita geser terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita coba untuk bagian amount-nya ini kita blok dengan klik kanan, lalu kita quick short descending. Nah, data ini sudah diurutkan ya teman-teman, dari nilai yang paling besar ke nilai yang paling kecil. Dan untuk nilai paling besar ini ada di angka 1983,00. Lalu langkah selanjutnya ini adalah kita coba untuk, nah, pertama kita aktifkan trans 1 Mei, lalu edit table layout. Lalu di bagian amount ini bisa kita ganti ya teman-teman, yang lengthnya itu jadi 15. Lalu kita
klik yang centang hijau itu tadi, lalu close Windows, lalu kita coba kembali untuk melihat command line-nya. Nah, bagaimana caranya? Sama saja teman-teman, seperti cara yang pertama, kita pilih Windows, juga kita pilih command line, lalu di sini kita klik atau tuliskan display, lalu enter, dan di sini length amount-nya sudah 15. Lalu kita bandingkan dengan Trans 2 Mei. Kita sama ya teman-teman caranya, kita ketikkan display, lalu enter, dan amount-nya di sini panjangnya sudah 15. Jadi dua transaksi tersebut sudah memiliki nilai yang sama begitu. Selanjutnya kita akan mengcombine atau menggabungkan transaksi 1 Mei dan 2 Mei dengan menggunakan metode extract and append. Pertama kita klik extract data, lalu pastikan kita memilih yang field, lalu extract field, lalu di sini kita geser ya teman-teman ke sebelah kanan, pastikan startnya ini mulai dari bilangan yang terkecil, yaitu di nilai 1 dan terbesar 96. Lalu selanjutnya yaitu kita add all, lalu kita klik OK, lalu kita pilih yang to, dan di sini kita akan memasukkan field baru dengan file name-nya ini adalah trans_May trans_all_tini. Lalu kita pilih save, lalu pilih OK. Nah di sini muncul field baru ya teman-teman, yaitu trans_May_all. Nah selanjutnya itu di transaksi 2 Mei lakukan hal yang sama, yaitu dengan pertama mengaktifkan Trans 2 Mei nya dulu, lalu kita pilih yang bagian data, lalu pilih ke extract data, lalu kita pastikan kita memilih yang field, lalu kita masuk ke extract field, lalu setelah itu kita lihat startnya udah benar, lalu kita add all, OK, dan to-nya ini kita coba masukkan nama filenya, yaitu sama ya teman-teman nama filenya, lalu kita pilih yang save ini ya teman-teman. Nah setelah itu jangan langsung klik yang OK, tapi kita coba klik yang bagian more-nya dulu, pastikan bahwa scope ini adalah append to existing file, lalu pilih yang OK. Nah setelah itu kita akan memverify data transaksi May all. Sama caranya seperti sebelumnya, yaitu dengan data, klik verify, lalu klik verify field, lalu add all, lalu pilih OK dan klik OK. Nah di sini terlihat bahwa zero data validity error detected, jadi tidak ada data yang terdeteksi error begitu teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung count records. Yang pertama langkahnya kita aktifkan Trans 1 Mei, lalu kita pilih analyze, lalu pilih count records, lalu pilih OK, dan terlihat ada 86 records. Begitupun dengan Trans 2 Mei, kita analyze, lalu kita count record, lalu pilih OK, dan terdapat 114 record. Kalau tadi kan Trans Mei-nya itu ada 200 record, Trans 1 Mei-nya ada 86 record, dan Trans 2 Mei-nya ada 114 record. Nah, setelah kita menggabungkan dua transaksi, yaitu Trans 1 Mei dan juga Trans 2 Mei, sekarang yaitu kita akan melihat data yang duplicate. Nah, caranya yaitu yang pertama kita aktifkan Trans May all, lalu klik analyze, look for duplicate, lalu duplicate on-nya ini kita masukkan amount ke dalam selected file, lalu klik OK. Lalu untuk yang
available fields-nya ini kita masukkan at all. Oke, lalu kita outputnya pastikan bahwa output yang digunakan adalah screen. Nah, di sini ada 40 data yang terduplikasi, maka langkah selanjutnya kita akan cek the format of card number, yang mana kita harus menentukan card name yang invalid. Dan di sini kita dapat menggunakan filter pada bagian card name. Langsung saja kita masukkan edit view filter dan masukkan expression map dalam kurung all trim, dalam kurung card name-nya kita masukin, lalu setelah itu tutup kurung, tanda koma, lalu tanda petik 2 dan 16 digit angka 9. Setelah itu jika sudah ada 16 digit angka 9, langsung saja menggunakan tanda petik 2 dan juga tutup kurung. Jangan lupa untuk verify expression is valid, lalu pilih OK, lalu pilih OK lagi. Oke, di sini sudah ada data card name-nya, namun kita harus country code terlebih dahulu, yaitu caranya analyze country code, lalu ada 195. Yang artinya menunjukkan bahwa ada 5 yang masih invalid. Nah, oleh karena itu kita edit view filter dan expressionnya kita tambahin not di depannya, lalu setelah itu kita enter, langsung saja di country code, analyze country code, lalu pilih OK. Dan di sini terlihat ada 5 data dari 200, yang artinya 5 ini merupakan card name yang invalid tadi. Nah, invalid di sini itu memang karena tidak sesuai dengan format penulisan gitu, seperti banyaknya tanda strip pada card name. Nah, dari data yang invalid ini kita akan membandingkan dengan nomor kartu ini dengan nomor kartu pada daftar lain yang tidak berisi tanda garis dan juga spasi. Nah, kita remove terlebih dahulu filternya, lalu kita klik edit table layout. Lalu di sini kita geser terlebih dahulu supaya lebih enak. Lalu kita add new expression. Di sini namanya yaitu menggunakan ccn underscore corrected, lalu fx-nya kita masukin expression-nya yaitu expression all trim, dalam kurung kita masukkan include, dalam tanda kurung card name. Nah, di sini kita menggunakan tanda petik 2, lalu ketikkan 0 sampai dengan 9, lalu tanda petik 2 dan tanda kurung. Lalu jangan lupa untuk di verify expressionnya. Setelah valid langsung klik OK, lalu klik tanda accept fields. Nah, di sini sudah muncul ccn corrected-nya. Lalu kita akan menampilkan ccn corrected pada view dengan cara kita blok card name, lalu kita isi dengan ccn corrected, kita masukkan lalu pilih OK. Dan di sini sudah ada ccn corrected-nya. Nah, sekarang kita akan menghilangkan card name-nya karena kita sudah punya ccn corrected yang sudah terkoreksi begitu. Nah caranya yaitu kita blok card name-nya, lalu setelah itu kita klik yang remove selected ini, lalu di remove dan sisa yang ccn corrected yang sudah terkoreksi.
Nah, lalu di edit view filter, kita memasukkan expression map dalam kurung ccn underscore corrected, lalu tanda petik 2, angka 9 sebanyak 16 kali, lalu tanda petik 2 lagi dan tanda kurung. Jangan lupa untuk verify expressionnya, expression is valid, lalu pilih OK. Nah, lalu jangan lupa untuk di count record, dan di sini terdapat 200 data dari 200. Lalu kita remove filternya aja. Lalu kita akan mengekstrak record pada tabel baru. Lalu langkahnya adalah kita ke data, lalu ekstrak data. Di sini pastikan kita memilih yang field, lalu ekstrak field. Nah, kita masukkan add all. Namun karena tadi kan card 6-nya itu kita keluarkan karena sudah ada ccn corrected ya teman-teman. Jadi yang bagian card 6 ini kita keluarkan dari selected file ya teman-teman. Lalu setelah itu kita pilih OK. Lalu pilih yang to, kita coba masukkan nama filenya yaitu, nah kita masukkan nama filenya yaitu trans_me_all_ccn corrected, lalu kita pilih save. Nah, setelah kita membuat trans_me all ccn corrected, kita akan membuat table trans_me all ccn corrected dibentuk dalam table Excel. Caranya adalah kita aktifkan trans_me all ccn corrected, lalu klik yang bagian data, lalu pilih yang export to other application, lalu di sini pastikan data sudah dalam fields. Lalu kita export field. Nah, lalu kita add all, lalu klik OK. Lalu export filenya ini kita pilih yang Excel ya teman-teman. Lalu kita klik yang bagian to untuk save file. Dan di sini kita beri nama filenya adalah trans_me_all_ccn_corrected. Nah, setelah kita beri nama, jangan lupa untuk klik save, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada export file codes-nya ini sebanyak 200 record produce. Oke, selanjutnya kita akan mengimport employee May with CCN ke dalam folder May 2003. Yang pertama kita klik May 2003, lalu kita klik new table, terus di sini bisa di next, ini di next. Lalu kita cari file employee May with CCN dengan bentuk Excel. Lalu kita open. Nah, lalu di sini kita next saja, pastikan bentuknya adalah Excel file. Lalu next, dan di sini kita akan menyimpan file namanya yaitu employees_May_with_CCN. Lalu kita scroll ke bagian bawah. Nah, di sini ada end of file yang masuk ke dalam table, namun fieldnya semuanya kosong. Nah, cara kita menghilangkannya itu bisa dengan cara kita klik kanan bagian end of filenya, lalu di sini ada quick filter, lalu pilih yang not equal. Nah, sudah tidak ada lagi yang masuk ke dalam tabelnya. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengekstrak the valid record to new table. Caranya itu kita pastikan
employees may is inactive, lalu klik data, lalu ke extract data, lalu kita ke fields, lalu extract fields, lalu pilih add all, lalu klik OK, lalu kita save filenya dengan ngeklik to, lalu di sini kita beri nama employees underscore may underscore corrected, lalu kita kasih nama kita, save, lalu klik OK. Nah, di sini sudah menunjukkan tabel yang sudah benar, sudah valid di employees may corrected-nya. Oke, baik. Mungkin itu saja video tutorial cara mengoperasikan ACL pada chapter 7 modul praktikum berbasis komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.